Ya oke, selamat datang di video ini. Tadi kita sudah install instance yang baru untuk Docker ini yang akan melakukan deploy nanti ke server kita. Selanjutnya kita akan install Ansible untuk melakukan provisioning kedua server kita yang sudah ada Dockernya. Jadi Ansible lah nanti yang akan kontrol untuk melakukan push dan pull image. Oke, mari kita mulai. Ya, saat ini kita sudah install 3 server Linux. Kita perlu install baru lagi untuk Ansible. Kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Pastikan kita pakai free tier eligible. Oke, next. Saya namakan di sini Ansible. Oke, next. Kita gunakan security yang sebelumnya sama ya, semuanya. Launch. Ya, keeper yang sama dengan sebelumnya. Oke, view instance. Ya, Ansible kita sedang initializing. Kita copy aja IP publicnya sini ya. Kembali ke mobile extern. Di sini kita perlu create satu server untuk Ansible. Kita edit. Oke, kita paste di sini IP-nya. Oops. Aku copy tadi. Copy. Oke. Ini saya rubah jadi Ansible server. Oke. Apa sudah running? Ya, sudah running. Oke, kita masuk ke root folder dulu. Kita ganti namanya jadi Ansible. Oke. Ya, kita clear. Ya. Untuk install Ansible, tentunya sebelumnya kita perlu update dulu. Tapi kita akan install Ansible menggunakan pip, yaitu package manager dari Python. Jadi pastikan juga kita sudah punya Python di Linux server ini. Oke, kita update dulu ya. Oke, sudah update. Sekarang kita perlu cek Pythonnya. Python manage version. Oops. Sorry. Ya, kita sudah ada Python versi 2 ya. Kita perlu install pip-nya. Install yum install Python pip. Oke, kita yes. Oke, sudah terinstall pip-nya. Coba kita cek version pip. Oke. Sekarang kita install Ansible dengan perintah pip install Ansible. Enter. Oke, sudah terinstall. Nah, Ansible ini setelah diinstal dia sudah running, tidak sama halnya dengan Docker dan yang lain, mungkin perlu di start dulu. Ini Ansible sudah langsung aktif. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah IP private dari masing-masing server yang kita install Docker di sini untuk kita masukkan sebagai host pada Ansible. Jadi Ansible nanti sebagai master dan hostnya adalah Docker production dan Docker deploy. Oh ya, sebelumnya kita perlu buat username dulu, user yang sama dengan kedua Docker yang sebelumnya ini. Kita perlu samakan user @docker adm, password docker adm juga. Oke. Selanjutnya sama juga kita perlu setting untuk menonaktifkan request password
saat kita masuk ke user di sini ya. Kita copy aja ini, paste di sini. Oke, sip. WQ underscore, dan kita aktifkan password authentication-nya, vim etc /sshd config. Yep, kita find password authentication. Nah, ini dia. Oke, kita save. Yep, terus kita reload service sshd reload. Oke, sudah berhasil di reload. Sekarang coba kita masuk ke Docker ADM. Yep. Oke, mantap. Sebelumnya kita perlu define nama hostnya dari masing-masing Docker. Di sini kita perlu masuk ke etc, karena nggak ada folder Ansible di sini di bawah etc, jadi kita perlu create satu folder Ansible gitu ya. Terus kita masuk Ansible, dan kita perlu buat satu file namanya host. Cari IP private-nya. Yep. Ya, ini adalah IP private-nya. Nah, ini kita bisa menjalankan command ifconfig, atau kita juga bisa lihat di sini di dashboardnya AWS ya, di EC2 instance-nya di production. Kita klik di sini. Coba saya geser dulu. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini private IP. Ini 172.3147210 ya. Mestinya sama dengan ini. Ya, ini sama ya. 172.3147210. Jadi caranya untuk lihat IP private-nya, kita bisa lakukan dua hal tadi, sama aja. Oke, kita copy dulu, terus kita paste di sini ya. Dan yang satu lagi untuk deployernya, IP ifconfig ya, ini IP-nya ya, mestinya sama. Coba kita lihat 3566 terakhir ya, sama ya. Oke, di sini kita paste. Ini kita namakan jadi Docker production, dan yang ini Docker deploy. Oke, sip. Kita juga perlu membuat satu file yang sama ini di user Docker ADM di Ansible server. Kan itu saya copy saja ini, terus kita save, dan kita masuk ke Docker ADM. Nah, di sini saya create satu folder dulu ya, khusus untuk Docker. Dir Docker. Oke. Sudo Docker. Ya. Kita clear dulu. Cari Docker, terus kita buat file host juga. Kita paste hal yang sama tadi sebelumnya ya. Kita escape, WQ tanda seru ya. Oh, host can open file for writing, enter command to continue. Kita keluar dulu, coba cek hostnya. Oke, kita gini aja, cat host sudo su sudo cat
permission. Coba kita tulis. Di sini masih usernya masih root. Oke, root. Kita perlu rubah sudo change on -r docker adm terus titik ya. Maksudnya di sini kita akan change on dari kepemilikan lah, dari root jadi docker admin. Di titik ini adalah maksudnya di folder ini ya. Kita enter. Oke, kita coba list ya, sudah berganti ya. Sorry, yang ini. Coba kita sekarang cat host ya, terus kita paste yang tadi. Sudah ganti paste nya. Cancel dulu deh, sudah ganti dia. Exit host vim etc ansible. Oke, ini kita copy ya, terus saya masuk ke docker admin tadi, cd opt docker. Oke, sudo cat host, kita paste di sini, terus Ctrl C. Oke, sudah tercopy ya mestinya. Oke, sip. Nah, sampai di sini kita sudah mendefine IP private-nya dari masing-masing docker ini. Sekarang kita akan buat akses ke masing-masing docker tersebut. Pertama kita perlu buat SSH keygen-nya. SSH keygen ketik gini seperti ini ya. Enter. Oke, enter. Sip. Setelah itu kita tinggal SSH copy ID, terus nama docker adminnya, add, terus IP private dari production, misalkan kita copy di sini ya, kita paste di sini ya. Yes. Oke, passwordnya tadi sama ya, docker adm. Oke, kita sudah bisa masuk mestinya. Tinggal kita ketik SSH docker adm gitu, SSH docker adm, paste IP private-nya, enter. Nah, kita berhasil masuk ke docker production. Kita bisa remote ke docker production. Oke, kita exit sekarang. Selanjutnya kita coba untuk melakukan hal yang sama pada docker deploy. Jadi SSH copy ID, terus docker adm, kita copy private IP-nya. Nah, copy-nya di sini dengan cara klik Ctrl terus insert gitu ya. Terus untuk paste-nya kita pencet shift insert. Oke, enter. Yes. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, coba sekarang kita remote, bisa kak? Mestinya bisa ya. Oke, berhasil ya docker deploy. Oke, sampai di sini mestinya kita sudah bisa melakukan ping pada kedua host ini. Kita ping ya, ansible all -m ping ya, sudah sukses ya. Oke, seperti itu saja. Kita sudah berhasil buat Ansible server, kita sudah berhasil juga untuk remote ke dua docker ini, dan pingnya juga sudah berhasil. Video berikutnya kita akan pelajari bagaimana untuk melakukan provisioning pada kedua docker ini. Sampai jumpa di video tersebut.